Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aidil Wahyudi, NIM 1810602001. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir semester saya, yaitu pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pertanyaan pertama, jelaskan konsep sistem informasi manajemen. Konsep sistem informasi manajemen terbagi menjadi 6 konsep. Yang pertama, ada konsep informasi. Informasi menambahkan sesuatu pada penyajian, yaitu hubungan dengan waktu dan mutu. Yang kedua, ada konsep manusia sebagai pengelola informasi. Kemampuan manusia sebagai pengelola informasi menentukan keterbatasan dalam sistem informasi dan mengesankan dasar-dasar rancangan mereka. Yang ketiga, ada konsep sistem. Karena sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem, maka konsep sistem perlu untuk memahami dan merancang rancangan pada pengembangan sistem informasi. Yang keempat, ada konsep organisasi dan manajemen. Sistem informasi berada di dalam sebuah organisasi dan dirancang untuk mendukung fungsi manajemen. Informasi adalah penentu yang penting dalam bentuk keorganisasian. Yang kelima, ada konsep pengambilan keputusan. Di dalam rancangan sistem informasi manajemen bukan hanya untuk mencerminkan rancangan nasional terhadap optimasi, tetapi juga teori keperilakuan pengambilan keputusan dalam organisasi. Dan yang terakhir, ada konsep nilai informasi. Informasi mengubah keputusan, perubahan dalam nilai hasil akhir yang akan menentukan nilai informasi. Sistem informasi dalam perusahaan juga merupakan sistem terbuka di mana terjadi arus sumber daya dengan lingkungannya. Yang kedua, jelaskan bagaimana evaluasi sistem informasi berbasis komputer. Fokus awal pada data yaitu Electronic Data Processing atau EDP-nya. Pada awal abad ke-20, pemakaian komputer terbatas hanya untuk aplikasi akuntansi dan digunakan nama Electronic Data Processing yang merupakan aplikasi sistem informasi yang paling dasar dalam setiap perusahaan. Kita menggunakan istilah sistem informasi akuntansi untuk menggantikan elektronik dan data processing-nya. Terus ada fokus baru pada informasi, yaitu sistem informasi manajemen. Konsep penggunaan komputer untuk mendukung sistem informasi manajemen mulai diperkenalkan pada tahun 1964 oleh para pembuat komputer. Konsep sistem informasi manajemen menyadari bahwa aplikasi komputer harus diterapkan untuk tujuan utama untuk menghasilkan informasi manajemen. Yang ketiga, fokus revisi pada pendukung keputusan. Sistem informasi manajemen terus berkembang dalam menghadapi kelemahan-kelemahannya. Muncul pendekatan baru dengan nama Decision Support System atau DSS, yaitu sistem penghasil informasi yang ditujukan pada suatu masalah tertentu yang harus dipecahkan oleh manajer. Yang keempat, ada fokus pada komunikasi. Penerapan Office Automation untuk memudahkan komunikasi dan peningkatan produktivitas di antara para manajer dan pekerja kantor lainnya melalui penggunaan alat-alat elektronik. Yang kelima, ada fokus potensial pada konsultasi. Ide dasar dari AI atau Artificial Intelligence adalah bahwa komputer dapat diprogram untuk melaksanakan sebagian logis yang sama seperti manusia. Pertanyaan ketiga, jelaskan fungsi hardware, software, dan firmware serta bagaimana perkembangan hardware dan software sampai sekarang ini. Fungsi hardware itu yang pertama, berfungsi untuk menerima input dari pengguna, melakukan perhitungan di prosesor, menyimpan data di perangkat penyimpanan data, dan menghasilkan output kepada pengguna. Sedangkan fungsi software berfungsi sebagai antarmuka antar hardware dan firmware, juga berfungsi untuk melakukan perhitungan sesuai dengan algoritma yang dibuat pengguna. Fungsi firmware berfungsi sebagai pengguna komputer, menyusun perangkat lunak dan perangkat keras, melakukan input data, dan memanfaatkan output dari komputer. Untuk perkembangan hardware dan software sampai sekarang ini, perkembangan software dan hardware berjalan dengan sangat progresif dan dinamis.
selalu menemukan sesuatu yang baru dan merangkum fungsi beberapa hardware ke dalam satu komponen yang terintegrasi dan menjadi lebih mudah penggunaannya. Begitu pun software yang semakin berkembang dan melahirkan software yang dapat ditemui dengan jumlah produk yang bermacam-macam. Dan masif dalam pemasarannya saling menutupi kekurangan software sebelum upgrade-nya. Yang soal keempat, jelaskan tujuan dari Information Resource Planning atau yang disingkat dengan ERP dan Enterprise Resource Planning. Untuk tujuan Information Resource Planning itu ialah untuk memudahkan pendokumentasian proses ini, maka dibuatlah suatu dokumen, contohnya yang dinamakan material ticket yang diisu dengan menggunakan suatu sistem yang dinamakan ERP atau Intelligent Resource Planning. Sistem ini juga membantu untuk mengetahui stok material yang ada di gudang tersebut. Yang kedua, tujuan Enterprise Resource Planning atau ERP. Tujuannya adalah untuk dapat memudahkan pekerjaan dan menjadikan lebih efisien dan efektif, baik bagi pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Akibatnya adalah dapat memberikan nilai tambah bagi semua pihak yang terkait dengan perusahaan. Soal yang kelima adalah jelaskan alat-alat bantu yang digunakan dalam desain sistem. Di dalam membantu dalam sistem terdapat 3 alat, yaitu DFD, kedua diagram konteks, yang ketiga kamus data. DFD adalah data flow diagram yang merupakan gambaran sistem secara logika yang tidak tergantung pada perangkat keras, lunak, struktur data, dan organisasi. Keuntungan DFD yaitu untuk memudahkan pemakai yang kurang menguasai bidang komputer untuk mengerti sistem yang akan dikerjakan atau dikembangkan. Yang kedua ada diagram konteks. Diagram konteks adalah gambaran umum tentang suatu sistem yang terdapat di dalam suatu organisasi yang memperlihatkan batasan sistem, adanya interaksi antara eksternal dengan suatu sistem dan informasi secara umum mengalir di antara entiti dan sistem. Konteks diagram merupakan alat bantu yang digunakan dalam menganalisa suatu sistem yang akan dikembangkan. Yang ketiga, dalam alat bantu dalam desain sistem adanya kamus data atau data dictionary. Data dictionary adalah katalog data tentang data dan kebutuhan informasi dari suatu sistem informasi. Dengan menggunakan kamus data, analisis sistem dapat mendefinisikan data yang mengalir pada sistem dengan lengkap. Soal yang keenam, sebutkan dan jelaskan etika dalam sistem informasi. Di dalam etika dalam sistem informasi terdapat 4 etika. Yang pertama ada privasi atau kerahasiaan. Privasi yang dimaksud di sini adalah privasi dalam hal hak individu atau hak seorang dalam mempertahankan informasi yang bersifat pribadi dan pengaksesan oleh orang lain yang tidak berhak atau dirahasiakan. Yang kedua, adanya akurasi atau ketepatan. Kualitas dari suatu informasi tergantung dari 3 hal, yaitu akurat, tepat pada waktunya, dan relevan. Informasi harus bebas dari kesalahpahaman atau menyesatkan. Yang ketiga, etikanya dalam sistem informasi ada properti atau kepemilikan. Kepemilikan seseorang terhadap suatu barang ataupun barang. Aspek propertinya itu berhubungan dengan siapa pemilik informasi, bagaimana kadar informasi itu sangat diperlukan, dan siapa saja yang boleh mengaksesnya. Yang keempat, ada accessibility atau hak akses, yaitu hak untuk mengakses informasi dan pembayaran biaya untuk mengaksesnya. Hal ini menyangkut masalah keamanan sistem dan informasi. Itulah tadi presentasi dari saya. Bila kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.